Huta Galung mengatakan akan melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan berkaitan dengan kegiatan di lapangan yang mengakibatkan insiden di Lampung Timur. Reynold menegaskan, jajaran Ditreskrimum Polda Lampung sudah menurunkan tim untuk menyelidiki insiden tersebut. Berita selanjutnya, BMKG jelaskan penyebab cuaca panas di Lampung. Sejak akhir April 2022 sedang berlangsung masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Diperkirakan musim kemarau akan mulai pada awal Juni 2022 mendatang. Kepala Stasiun Meteorologi Raden Inten II Lampung Selatan, Kukuh Ribudianto menyatakan, masa transisi ini menyebabkan kelembapan tinggi. Menurut Kukuh, kelembapan tinggi merupakan hal yang biasa terjadi setiap masa transisi sehingga masyarakat tidak perlu bingung. Selain kelembapan tinggi, masa transisi juga menyebabkan adanya hujan diiringi angin kencang, petir, dan jika awan cukup tinggi dan besar bisa terjadi hujan es. Melihat kondisi tersebut, Kukuh menyarankan agar masyarakat bisa menjaga kesehatan karena kondisi ini rentan membuat sakit seperti flu, meriang, dehidrasi, dan DBD. Selain itu, Kukuh juga mengimbau agar jika sudah muncul awan gelap, segera berteduh di bangunan permanen, jangan di bawah pohon. Berita selanjutnya, petugas Damkar Mat Mesuji bantu lepaskan cincin yang tersangkut di tangan bocah berusia 5 tahun. Ada pemandangan yang cukup mengharukan di postingan Facebook Dinas Pasukan Pemadam Kebakaran Penyelamat atau Damkar Mat Kabupaten Mesuji. Pasalnya di postingan tersebut Damkar Mat Mesuji berhasil melepaskan cincin yang tersangkut di jari manis tangan kiri balita yang masih berumur 5 tahun. Dari informasi yang didapat Tribun Lampung, Damkar Mat Mesuji menerima laporan dari pelapor bernama Mala pada Rabu 11 Mei 2022 sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pelapor tiba di lokasi pelepasan cincin yakni di kantor Damkar Mat Mesuji sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat dan selesai melakukan penanganan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Damkar Mat Kabupaten Mesuji Yudi Santoso, dalam melakukan evakuasi cincin tersebut, pihaknya mengerahkan anggota Regu A Damkar Mat Mesuji dengan membawa peralatan rescue. Yudi menyebutkan, cincin yang dipakai anak balita tersebut sudah kekecilan sehingga mengalami pembengkakan dan tak dapat dikeluarkan kembali meskipun menggunakan minyak. Oleh sebab itu, bersama dengan tim yang ada langsung mengeluarkan alat gerenda dengan lempengan tipis untuk melindungi jari manis si balita tersebut. Hingga akhirnya kurang lebih 10 menit cincin tersebut berhasil dilepas dengan sorak-sorai anggota dan orang tua korban. Yudi menjelaskan sebelum berhasilnya evakuasi cincin tersebut, pihaknya bersama anggota membagi tugas masing-masing. Bahkan demi menenangkan anaknya itu, anggota Damkar Mat Mesuji tak ragu untuk menjanjikan hadiah yang diinginkan si anak, yaitu berupa jajanan permen dan lainnya. Usai berhasil melepaskan cincin tersebut, ibu korban tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada para anggota Damkar Mat Mesuji yang telah membantu melepaskan cincin yang tersangkut di jari manis anaknya itu. Berita selanjutnya, seorang karyawan jadi tersangka pencurian 500 ekor ayam di kandang ternak tempatnya bekerja. Tim khusus anti bandit TK 308 Satuan Rises Kriminal Polres Lampung Tengah menangkap 3 orang pelaku pencurian 500 ekor ayam petelur di Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Aksi pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku berinisial WY. Berusia 21 tahun warga Bumi Ratu Nuban yang tak lain merupakan karyawan di kandang peternakan ayam milik korban Stepanus di Kampung Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Pelaku WY dalam aksinya mengajak 2 orang rekannya, yaitu WS dan GR, mencuri 500 ekor ayam petelur milik korban. Keduanya juga merupakan warga Bumi Ratu Nuban. Kepala Satreskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas
mewakili Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya menerangkan, aksi pencurian itu dilakukan para pelaku pada Minggu 1 Mei 2022 lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Edi lalu melaporkan kasus tersebut kepada Satreskrim Polres Lampung Tengah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengejar para pelakunya. Pelaku WY diamankan di rumahnya pada Senin 2 Mei 2022 lalu. Setelahnya dari keterangan WY, ditangkap lagi pelaku WS dan GR di kediamannya masing-masing pada hari yang sama. Para pelaku saat ini masih diamankan di Mapolres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut. Ketiganya dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Aksi pencurian 500 ekor ayam itu bermula dari laporan Edi kepada Stepanus bahwa dirinya curiga banyak ayam yang hilang setelah akan dilakukan penjualan. Menurut Edi, dari kasus pencurian yang dilakukan rekannya WY tersebut, pemilik peternakan mengalami kerugian hingga 25 juta rupiah. Berita selanjutnya, 2 oknum pejabat Lampung Utara sebagai saksi kasus gratifikasi gagal diperiksa. Pemanggilan 2 oknum pejabat tinggi Sekretariat Pemkab Lampung Utara berinisial L dan M di Polres Lampung Utara tidak membuahkan hasil pada Rabu 11 Mei 2022. Diketahui kedua pejabat tersebut meminta pihak kepolisian agar mengagendakan ulang jadwal pemeriksaan karena beralasan sedang dinas luar. Masih kata Kasat, agenda pemanggilan ulang L dan M sebagai saksi dengan kasus gratifikasi dana BIMTEK di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara akan dilaksanakan pada hari Senin mendatang. Berita selanjutnya, tumpukan sampah hingga ke badan jalan di Liwa sebabkan aroma tak sedap. Masyarakat keluhkan tumpukan sampah yang berada di ruas Jalan Nasional Lintas Liwa, tepatnya di perbatasan Pekon atau Desa Kota Besi Canggu, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat. Pantauan dari tribunlampung.co.id pada Rabu 11 Mei 2022, tumpukan sampah tersebut sudah hampir memakan setengah badan Jalan Nasional Lintas Liwa. Sampah yang menggunung itu didominasi oleh sampah rumah tangga serta sampah tumbuh-tumbuhan yang diduga berasal dari sisa gelaran budaya Pesta Budaya Sakura. Salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, tumpukan sampah itu sudah ada sejak sepekan pasca Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat, Henry Faisal mengungkapkan, dalam menangani persoalan sampah tersebut, pihaknya masih menunggu inisiatif dari pihak Pekon dan Kecamatan. Henry melanjutkan, pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui PJ Sekretaris Daerah akan melayangkan surat ke camat setempat agar segera melakukan aksi dalam hal penanganan sampah di lokasi tersebut. Secara terpisah, Camat Batubrak Sutian saat dikonfirmasi mengatakan permasalahan sampah di perbatasan Kota Besi Canggu bukan permasalahan baru, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lanjutnya, rendahnya kesadaran masyarakat tersebutlah yang membuat tumpukan sampah terus ada meskipun selalu dilakukan evakuasi. Perlu adanya kerjasama dari semua pihak untuk menangani permasalahan sampah tersebut, bukan hanya di wilayah Batubrak, namun juga di wilayah lainnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.